Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita di malam minggu ini. Dan kita akan ngebahas hari ini Amsal pasal 6 ya. Apa isi Amsal pasal 6, bagaimana rema yang kita dapatkan. Maka sebelum kita membacanya, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, di malam minggu ini kami bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, berikan hikmat marifat-Mu kepada kami, sehingga ayat yang kami baca bisa kami mengerti dan kami mendapatkan rema darinya, sehingga itu bisa menjadi bekal kami dalam mengarungi sisa hidup kami, sehingga sisa hidup kami ini senantiasa bisa menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Yuk Bapak Ibu, kita buka Amsal pasal yang ke-6. Ya. Perikopnya berbagai-bagai nasihat ya, bersama kita membacanya. Ya. Oke ya. Kita baca bersama-sama ayat 1. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimpakan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan cahaya ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tapi istri yang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikianlah juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tidaklah seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapakah melakukan jinah tidak berakal budi? Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak mau menerima tebusan satupun, dan ia tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Apa yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat yang kita baca di Amsal pasal 6 tadi, Bapak Ibu? Coba kita breakdown lagi ya. Di dalam ayat-ayat tadi ditegaskan kembali oleh Salomo kepada anak-anaknya
kita imani kita juga adalah anak-anaknya, agar kita apa ya, jangan membuat persetujuan yang mudah dengan orang lain. Jangan kau menjadi penanggung sesamamu. Maksudnya gini loh, kita tahu ada orang lain yang berbuat, terus kita berkata, oke, gue jadi yang bertanggung jawab. Itu nggak bagus, kata Salomo ya. Jadi kita tidak boleh bertanggung jawab pada apa yang menjadi kelakuan orang lain. Kalimatnya saya baca aja ya, pasal 6 ayat 1 tadi. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada pemikat. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kita diingatkan oleh Salomo, jangan terlalu mudah menjadi atau mau bertanggung jawab atau menjadi jaminan gitu buat apa yang dilakukan orang. Hari-hari ini kan banyak ya. Saya pernah bahkan bertemu dengan orang yang mau berbisnis, terus ada orang lain yang menjadi penjamin gitu. Ya pernah lah ya saya melihat itu. Saya nggak mau sebut karena ya saya tidak mau menyinggung gitu ya. Karena orang itu masih orang yang ya dalam lingkungan saya gitu. Tapi ada gitu. Misalnya contohnya gitu ya. Makanya saya tidak suka berbisnis gitu. Ya. Saya berusaha untuk menghindari. Dulu saya pernah melakukan hal itu, tapi saya terjebak dan akhirnya saya merasa bahwa saya melakukan sesuatu yang salah. Sebab kalau misalnya kayak saya pendeta mengenalkan orang yang saya tahu usahanya ini kepada orang lain supaya mereka bisa berjodoh, bekerja sama, maka saya secara nggak langsung menjadi jaminan bagi keduanya gitu. Ya, saya mempertemukan. Dan meskipun saya tidak bilang, oke, saya jaminan bahwa dia orang benar gitu, tapi mereka akan bekerja sama karena melihat sayanya. Dan saya tidak mau itu, terutama ketika saya mendapatkan hikmat Tuhan, ketika mendapatkan pengertian tentang Amsal pasal 6 ini. Janganlah menjadi penanggung sesamamu. Ya. Dan membuat persetujuan dengan orang lain. Ya udah, kalau ada orang lain itu mau berbuat persetujuan, ya biar mereka yang bertanggung jawab. Kita jangan menjadi penjamin satu atau keduanya. Lepaskan itu. Itu akan menjadi jerat buat kita ke depannya. Ya. Maka kita harus keluar dari situ. Ya. Susah loh saudara kalau misalnya kita secara tidak sadar berada di tengah-tengah seolah-olah kita adalah perekat atau penjamin. Dalam hal ini adalah hubungan, tentu kalau kita lihat konteksnya Salomo, persepakatan. Sebab kita kan diseret-seret terus, nama kita akan terbawa-bawa terus. Iya kalau hubungan mereka terus harmonis, tapi kalau namanya hubungan dagang itu kan susah ya. Sometimes di suatu waktu di masa depan terjadi perbedaan pendapat dan kongsi itu pecah. Berapa banyak dalam sejarah kita tahu bahwa akhirnya usaha yang dibangun bersama-sama itu akhirnya pecah. Ya. Iya kalau pecahnya baik-baik, kalau pecahnya tidak baik-baik, masuk dalam proses hukum perdata atau pidana, ngeri lagi. Kita akan terseret-seret di situ. Terus juga kita diingatkan juga oleh Salomo tadi untuk tidak jadi orang pemalas. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Pergilah, perhatikan lakunya, jadilah bijak. Semut itu dikatakan oleh Salomo nggak punya pemimpin, tapi mereka terus mengumpulkan, dan akhirnya ketika musim panas ada, roti tersedia. Terus waktu musim susah pun makanan ada. Karena di waktu panen ketika berlimpah semut bekerja. Ya, Bapak Ibu boleh perhatikan semut itu ya. Semut itu kalau jalan beriringan pasti ada yang dibawalah sama mereka. Dan kita akan tahu kemana semut itu membawa remah-remah itu kalau kita menemukan sarang semutnya. Maka ketika tidak ada remah-remah, tidak ada makanan, ada musim kemarau dalam bahasanya Salomo, makanan tetap tersedia. Maka kita nggak boleh jadi pemalas.
Meskipun kita lagi berlimpah, kerja. Ya, jangan santai gitu. Ya, dan ini ritme ini harus kita buat. Jangan jadi orang yang nanti ketika sudah nggak ada apa-apa baru blingsatan gitu. Ya, kayak orang dikejar sama deadline begitu. Ya, sama orang kayak dikejar sama debt collector gitu ya. Nggak, kita harus kerja. Ya, sehingga ketika memang situasi lagi tidak memungkinkan, kita sakit atau situasi sudah tidak baik, nggak bisa panen, makanan tetap tersedia karena kita sudah kumpulkan. Ketika semuanya sedang running dengan baik, sedang berjalan dengan baik. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Ya. Jadi, jangan jadi orang yang berkata, tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi, berbaring sebentar lagi. Ya, cobalah punya sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Ya. Tanggung jawab kita tentu berbeda-beda. Dengan tanggung jawab itu, ketika kita hidupi tanggung jawab itu, kita nggak mungkin jadi orang yang disebut pemalas tadi. Ya. Kita pasti akan mikirin itu. Apa yang kita buat ke depannya, seperti apa bentuknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, sama-sama kita belajar, saudara, bahwa Salomo mengajarkan kita lewat Amsal 6 ini untuk tidak jadi orang pemalas, untuk juga tidak menjadi jaminan bagi orang lain. Ya. Kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri, dan agar hidup kita nanti ke depannya bagus, ya dalam segala hal, jangan bermalas-malasan. Ya. Sebab kemiskinan itu datang seperti seorang penyerbu, kata Salomo tadi. Kekurangan seperti orang bersenjata. Jadi kalau kita sudah dalam keterpurukan, kemiskinan, kesusahan, itu datangnya seperti seorang penyerbu, nggak akan habis-habisnya. Seperti orang bersenjata, nggak habis-habisnya kita diserang. Maka jangan jadi orang yang miskin. Jangan jadi orang yang susah. Nah, kita harus berusaha, bekerja dengan apa yang tentu bisa kita kerjakan. Jangan jadi orang yang berongkang-ongkang kaki, jangan jadi orang yang berleha-leha, jangan jadi orang yang mengandalkan hidup dari orang lain gitu. Belajarlah menjadi orang yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Makanya kelihatan dalam bekerja. Orang yang bekerja, rajin bekerja itu ditempatkan dimanapun pasti bisa hidup. Saya selalu bilang sama anak-anak saya itu, harus mandiri. Ya. Supaya nanti ditempatkan dimanapun, dalam kondisi apapun bisa hidup. Jangan hidup bergantung sama orang. Ya. Kalau hidup masih bergantung sama orang itu, ya orang itu ketika udah nggak ada, habis kita. Ya. Makanya saya bilang, jangan jadi orang yang pasif. Berkali-kali saya bilang, jadilah orang yang kreatif. Kita diberikan tanggung jawab ini, masih ada waktu, kerjakan yang lainnya. Supaya kita nanti ke depannya bisa mandiri. Dalam dunia pelayanan juga itu yang saya kerjakan dulu. Ya. Saya tidak pernah ada waktu liburan ketika saya sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan. Bahkan ketika ada libur semester pun saya melayani. Nggak dapat apa-apa dalam pelayanan itu, bahkan berkorban demi pelayanan itu. Ya. Sebab kalau zaman dulu saya mission trip ke daerah itu pasti ngeluarin uang. Nggak ada sponsor di situ. Beli Alkitab, karena di daerah itu biasanya orang butuh Alkitab. Ya. Terus kita juga siapin uang. Karena di daerah itu kita khotbah di gereja-gereja kecil bukan dapat uang, tapi justru kita menabur di situ. Saya dalam waktu masa lalu pernah bikin MCK di Lampung. Ya. Memang itu ada beberapa tim yang mensupport gitu dari kolekan ya, patungan. Kita buat itu MCK. Karena di tempat itu, di gereja itu nggak ada kamar mandinya. Dan orang zaman itu ketika buang hajat gitu karena susah air ya di kebun begitu. Ada seperti kayak dibangun kotak gitu ya, bunker gitu ya. Tapi isinya kotoran manusia semuanya karena orang buang air di situ. Nggak ada air bersihnya. Maka ketika saya pertama kali ke sana melihat fenomena itu dan kami belum siap, kami pulang ke Jakarta lagi, kuliah lagi, dan berjanji di liburan terdekat akan ke sana dengan membangun atau membuatkan sumur pompa. Ya. Jadi kami ke sana bawa uang berapa juta saya lupa gitu ya. Terus kami bayar orang untuk bikin pompa. Memang bukan kami yang bekerja, tapi gereja itu akhirnya punya pompa air yang bisa dinikmati sama jemaatnya karena kami yang mengkoordinir sehingga ada dana untuk bisa membuat pompa itu. Gereja kecil. Ya. Jemaatnya hanya beberapa,
dan hampir semuanya itu transmigran dari Jawa. Yang dulu di zaman Orde Baru kan gitu ada ya. Beberapa orang yang di Jawa tidak punya lahan, terus ditransmigrasikan ke wilayah-wilayah tertentu, dalam hal ini Lampung. Mereka dapat tanah 2 hektar, ya, itu sawah dan juga rumah mereka. So, jadi mereka punya tempat, punya lahan, mereka mengolah di sana. Ya, hidup petani, apalagi di Sumatera, ya bukan di Jawa, masih jauh dari taraf cukup gitu. Sehingga ketika gereja di situ ada dan orang Kristen juga tidak banyak, jemaat yang ada pun ketika memberikan persembahan, ya persembahannya tidak bisa menghidupi pendetanya. Saya masih ingat banget pendetanya itu harus berkebun juga. Karena pendetanya juga seorang transmigran. Ya, dia berkebun, jadi ya melayani pas hari Minggu aja. Atau kalau ada masalah-masalah kedukaan atau ibadah rumah tangga gitu. Tapi sehari-harinya seperti layaknya orang-orang. Jadi pendeta ini dengan keluarganya bisa hidup bukan dari melayani sebenarnya, tapi dari berkebunnya atau bertaninya itu. Jadi untuk bisa menghidupi keluarganya aja susah, apalagi untuk menghidupi gerejanya. Jadi ayo sama-sama kita bekerja, saudara. Ya, jangan sampai kita malas, sebab kalau sudah miskin, itu kemiskinan itu datang nggak cuma sekali. Menyerbu, kata Salomo, seperti seorang penyerbu, seperti orang dengan bersenjata, jadi nggak habis-habisnya. Maka jangan buat dirimu miskin. Maka untuk itu kerja, jangan males. Ya. Jangan jadi orang yang bergantung sama orang. Mandirilah. Sehingga ketika situasi apapun, dimanapun kita bisa terus survive, bertahan. Paling tidak bertahan untuk diri sendiri. Itu dulu saya mendapatkan hikmat ini bukan bicara yang lain, tapi soal makanan. Saya dididik oleh sebuah keluarga yang tidak kaya, tapi makanan itu selalu ada lauknya, ya. Ayam, telur, dan karena bapak ibu saya itu tidak suka makanan laut gitu ya, kondisi makanan di meja makan saya cuma telur, ayam, ikan, kadang-kadang ikan tawar, gurame atau mujair begitu, tahu tempe, ada lauk tapi ya itu saja, ya. Cenderung monoton. Cuma ayamnya saja dibolak-balik, ada ayam semur, ayam kecap, ayam goreng. Terus juga kalau ibu saya ada waktu liburan terus ke pasar Kopro ya, atau ke pasar Palmerah, dia beli daging babi di situ, terus dia masak mengolah babi kecap yang dia bisa aja. Nah, ketika saya akhirnya melayani Tuhan, pelayanan pertama saya itu saya masih ingat kalau tidak salah ke Batam ya. Ke sebuah daerah yang kalau Bapak Ibu sudah pernah ke sana itu makanannya makanan seafood, makanan laut gitu ya. Dan makanan laut di sana ya ikan lautnya seger-seger dan enak-enak gitu ya. Dan saya jujur saja tidak terbiasa kan makan ikan. Nah itu jujur kesulitan karena saya di sana kalau diajak makan saya tidak pernah minta kemana-mana. Saya bilang saya ngikut aja deh. Ya dibawanya pasti bukan ke tempat yang biasa. Namanya kalau di sana itu dulu di gereja lama saya itu koordinatornya tuh pasti pengusaha gitu. Maka dibawalah saya dalam hal ini ke restoran seafood. Atau saya pernah dibawa ke sebuah pantai, saya lupa namanya apa. Di situ ada restoran dan restorannya itu menyiapkan ikan laut yang hidup. Jadi mereka punya di pinggir pantai gitu. Terus mereka buat keramba. Jadi ikan lautnya yang mereka dapatkan dari nelayan itu mereka taruh di keramba hidup-hidup. Jadi kalau ada yang mesan baru diambil gitu. Dan ikan lautnya ikan laut yang segar. Tapi saya awalnya tuh nggak bisa karena nggak terbiasa dengan makan ikan itu. Tapi saya belajar untuk ya menikmati. Akhirnya ya sekarang ini makan ikan saya suka sekali gitu ya. Yang saya mau katakan untuk belajar bertahan itu kan harus bisa menyesuaikan diri. Ya. Saya belajar menyesuaikan diri meskipun usia saya saat itu sudah 31, 30-an, 32 gitu ya saudara ya. Saya baru tuh menikmati atau bisa makan ikan itu ya di usia-usia itu. Makan sayur di usia-usia itu. Atau makan makanan yang aneh-aneh itu di usia itu. Kenapa? Karena saya semata harus memposisikan diri bisa hidup dalam kondisi lapangan apapun. Karena saya seorang pelayan Tuhan. Kalau bagi saya tuh ya, pelayan Tuhan itu ketika diajak makan sama orang, haram hukumnya meminta ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Saya kalau dijamu sama orang yang undang saya dimanapun, mau makan apa Pak Pendeta? Jawaban saya dari awal saya melayani Tuhan, saya bilang, terserah.
Saya menikmati apa saja. Meskipun awalnya saya bohong, karena saya nggak makan ikan, nggak makan misalnya, ya makanan laut gitu ya. Saya tidak terbiasa, tapi saya bilang, terserah. Ya. Dan ketika memang disiapkan makanan ikan itu, ya saya belajar untuk menikmatinya. Kayak di Manado, saya untuk pertama kalinya makan ikan, apa namanya, air tawar itu yang saya suka ya di sana. Ya. Karena ketika dulu ibu saya memasakkan beberapa ikan, saya hanya icip aja karena saya nggak suka baunya, bau tanah itu loh. Kalau di Jakarta, nggak tahu ya sekarang ya. Kalau beli ke pasar sekarang ini ya ikan lautnya sih enak, atau ikan guramenya, ikan lelenya, ikan mujairnya yang dibeli itu enak. Mungkin karena cara sekarang ini menternak atau membudidayakan ikan air tawar itu sudah tidak lagi di tanah ya, tapi misalnya ada di ember, di kolam-kolam yang semen gitu ya, atau di bak-bak dari terpal begitu. Itu kan sekarang seperti itu ya. Jadi lebih higienis mungkin ya. Tapi dulu saya berkali-kali kalau ibu saya beli ikan mas itu ya bau tanah, dan saya nggak suka itu. Nggak suka memang bau tanah itu. Jadi ketika di Manado ditawarin, diajak tepatnya makan ikan mujair, saya bilang saya nggak mau. Bukan saya nggak mau ya. Saya dalam hati, kok ikan mujair? Tapi saya nggak mau menolak gitu, karena namanya diajak gitu ya, saya ikut aja. Wah enak pak, ikan mujairnya enak pak, nggak bau tanah pak. Wah di sini itu kalau nggak salah di daerah Sonder gitu ya. Jadi dari Manado tuh beberapa jam gitu ya. Terus kami ada di Empang gitu ya, makan mujair. Ya awalnya saya berpikir paling bau tanah gitu ya. Seperti yang di Jakarta saya makan. Tapi saya belajar untuk menghormati yang mengajak saya, dan saya menikmati, dan ternyata memang enak gitu. Ya, intinya saya belajar menyesuaikan diri. Ya di tempat di Jawa, ada sebuah apa ya, masakan gitu ya, bagi mereka tuh luar biasa, tapi bagi saya asing meskipun saya orang Jawa. Jadi ada campuran tempe, mungkin tahu ya, kuahnya kayak pakai mungkin santan gitu ya, terus ada labunya, terus ada bau-bau rebungnya kalau tidak salah gitu ya. Jadi ketika saya makan itu ya, itu harum dan juga tes yang pertama kali. Tapi karena dijamunya itu, ya saya menikmati. Nah, kita harus belajar menjadi orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dalam konteks bacaan kita di Amsal pasal 6 ini, dalam konteks kita nggak boleh bermalas-malasan. Kita harus bekerja. Ya, bekerja bahkan ketika situasi lagi baik-baik saja. Sehingga ketika musim kekeringan, bahasa Salomo tadi, kita tetap bisa makan. Belajarlah seperti semut. Ya, tidak henti-hentinya bekerja. Ya. Ini bukan kutuk Kejadian 3, bukan itu Bapak Ibu. Kalau kutuk Kejadian 3 itu kan seolah-olah Adam itu akan bersusah payah dalam bekerja, ya, dalam mengolah tanah. Nah, kita yang sudah dalam Tuhan kan kita sudah percaya bahwa kutuk itu sudah diputuskan. Jadi kita bekerja keras itu bukan kita kesusahan, tapi kita memang menikmati pekerjaan keras itu, kerja keras itu, karena itu adalah tanggung jawab kita untuk bisa menghidupi diri kita sendiri dan juga keluarga yang kita sayang. Ya. Dengan kita bekerja sedemikian, maka anak-anak kita akan melihat itu juga nantinya, ritme kerja seperti itu. Ya, diharapkan nanti mereka akan jauh lebih giat lagi daripada kita, kan begitu. Nah, inilah yang kita bisa perhatikan dalam Amsal pasal 6. Di Amsal pasal 6 juga tadi ada bicara soal 7 perkara yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Mata sombong, ya, lidah dusta, dusta berbohong, itu kesaksian palsu, tangan yang menumpahkan darah bagi orang yang tidak bersalah, pembunuh. Apapun alasan dia membunuh itu, kalau bisa ya janganlah sampai ke sana. Kemarin kita baru dapatkan yang viral di daerah mana gitu, saya lupa ya. Ada 2 Carok ya, di daerah Jawa berarti kalau Carok ya. Ada 2 orang, apa di Madura saya lupa ya. Ada 2 orang yang akhirnya ditangkap polisi karena dia diintimidasi oleh orang lain yang jawara, punya nama. Ternyata 2 orang ini punya ilmu juga, adik kakak. Dan dia bawa senjata tajam dan adu perang atau ya gentleman itu ya. Dan akhirnya orang yang menganiaya dia itu tewas semuanya. Tapi ditangkap. Kenapa? Karena meskipun dia itu sepertinya membela diri, tapi dia menumpahkan darah bagi orang lain. Ya.
Sebaiknya kan kalau kita bermasalah dengan hukum dengan orang lain ya bawa ke jalur hukum aja. Soal menang atau kalah ya kita serahkan sama Tuhan ya. Karena kita sudah menempuh jalan yang benar. Jangan menumpahkan darah orang lain. Kemudian juga tadi apa? Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Jadi otak kita sama hati kita tuh mikirnya yang jahat aja. Gimana supaya orang ini jatuh? Gimana supaya kita melukai dia? Dan ini kalau boleh jujur bukan saja di luar gereja, tapi di dalam gereja juga ada yang kayak gitu-gitu. Ya, saya kalau boleh bersaksi punya pengalaman banyak. Bukan saya melakukan itu, tapi saya menemukan orang-orang yang berpikir jahat. Ada orang yang berpikir jahat terhadap pendetanya, ada pendeta yang berpikir jahat tentang gerejanya, tentang sesama pendetanya. Dan itu disuarakan ya kebetulan karena mereka mungkin menganggap saya itu orang yang netral atau gimana, mereka cerita itu dan saya ngelus dada. Karena maafkan saya, di usia saya saat itu yang cerita sama saya itu usianya di atas saya semuanya. Bayangin orang yang di usianya di atas saya yang mungkin saya panggil om, berarti kan itu kan ya seusia bapak saya. Kalau tidak seusia bapak saya pasti usianya belasan tahun di atas saya lah gitu ya. 20-an tahun di atas saya. Tapi ekspresi atau pikiran-pikirannya itu pikiran-pikiran yang bagi saya kok jahat gitu ya. Ya, seolah-olah seneng kalau orang lain itu celaka gitu ya, tanda kutip ya, dalam dunia pelayanan aja ada, gimana di luar pelayanan. Terus kaki yang segera lari menuju kejahatan. Gampang banget itu buat jahat. Kalau terlukai gampang banget itu menghajar orang lain atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Terus saksi dusta yang menyembunyikan kebohongan itu Tuhan benci juga. Dan di gereja banyak sekali orang bersaksi dusta itu. Ya, karena mereka tahu bahwa menjual kesaksian itu akan memberkati mereka, tanda kutip. Ya, kalau orang punya kesaksian heboh, misalnya orang bersaksi menjadi jenderalnya Lucifer, orang yang bersaksi menjadi permaisurinya Lucifer, orang yang bersaksi pernah ngikut gereja setan, orang yang pernah bersaksi pernah jadi panglima laskar jihad. Orang-orang seperti ini kalau menjual kesaksiannya di gereja laku. Ya, laku. Saya kenal beberapa hamba Tuhan yang sekarang ini masih melayani, tapi saya tahu banget dia dulu jadi punya nama karena jual kesaksian. Entah sekarang sudah bertobat, saya nggak tahu ya, tapi saya ragukan pertobatannya. Ya, mereka mengaku mereka jadi laskar jihad lah. Ada yang mengaku misalnya imam rumah ibadah tertentu lah. Ya, dengan embel-embel itu mereka dapat panggung di gereja, dikasih stempel pendeta, ya, dan akhirnya diundang kemana-mana. Padahal bersaksi dusta. Ya. Jadi, ayo sama-sama kita belajar untuk tidak melakukan apa yang Tuhan bilang itu 7 perkara yang menjadi kekejian di hatinya. Dan juga kita kita harus menjaga diri agar tidak terjebak terhadap orang-orang yang melakukan 7 kekejian di mata Tuhan ini. Kemudian juga di ayat-ayat berikutnya kita belajar tadi bagaimana Salomo kembali mengingatkan agar kita menjauhi perzinahan. Ya, jadi kita harus benar-benar mendengarkan nasihat orang tua kita, ya, perintah bapak kita, ajaran ibu kita, supaya kita ya bisa menjaga diri sehingga tidak terjebak dalam hubungan dengan perempuan-perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing, tidak terikat dengan perzinahan yang menggoda kita dengan kecantikan fisiknya, menggoda kita dengan bahasa Salomo tadi dengan bulu matanya. Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Perempuan sundal itu yang penting keuntungan buat diri, roti bagi dirinya, keuntungan buat dirinya. Maka ya kalau ada laki-laki yang terjebak dengan perkataan perempuan sundal, ya laki-laki yang bodoh. Kemudian juga kalau ada laki-laki yang terjebak dengan tergoda pada istri orang lain, itu akan memburu nyawanya sendiri. Ya. Melukai sesama kita dengan berzina dengan perempuan laki-laki lain, itu akan membuat hidup kita nggak damai sejahtera. Percayalah, saudara. Ya. Belajarlah jadi orang yang tadi, kalau kita mengikuti tadarusan kemarin, kita harus setia pada pasangan masa muda kita, istri masa muda kita. Jadi jangan bawa api dalam gelembung baju. Jangan simpan bara dalam diri. Sebab itu pasti akan membakar kita dan membinasakan kita. Itu kata Salomo. Jangan juga seperti pencuri. Jangan jadi pencuri. Ya. Sebab kalau dia mencuri dengan alasan apapun, nama baik hilang. Ya. Benar kan, saudara?
Contohnya kita baca di koran, ada nenek-nenek tua yang ngambil singkong tetangganya karena lapar. Tetangganya marah, dilaporkan ke polisi. Neneknya ini ditangkap dan dipidana karena mencuri singkong. Dia mencuri singkong itu bukan untuk memperkaya dirinya, dia memang lapar saja. Mungkin nenek ini juga tidak tahu bahwa singkong itu punya tetangganya. Dia pikir tuh singkong liar aja. Terus dia mungkin berpikir, tetangganya juga punya singkong banyak. Kalau diambil cuma satu aja nggak apa-apa. Toh aku lapar. Tapi ini melanggar. Akhirnya apa? Nama baiknya hilang. Meskipun akhirnya beberapa kasus yang seperti ini kan akhirnya pengadilan memberikan pengampunan atau tidak melanjutkan dalam proses hukum karena apa yang menjadi tuntutan hukum itu tidak setelah dilihat dalam kondisi si neneknya, meskipun neneknya salah, ya nggak usahlah dilanjutkan. Ya, akhirnya juga yang merasa dirugikan juga mengampuni. Tapi tetap aja kan, mencuri itu membuat tercoreng nama si nenek ini. Dan saya yakin nenek ini dikenal di kampungnya sebagai maling gitu. Sama kayak kita. Kalau sudah tercoreng namanya, susah. Makanya nama baik, menjaga nama baik diri itu susah sekali. Ya. Kemarin tiba-tiba ada berita, ya ada seorang artis yang sedang mencalekkan dirinya di sebuah partai, terus dituduh sama seseorang atau beberapa orang, dia melakukan penipuan dengan arisan bodong. Itu berita headline-nya. Saya tidak tahu nama artisnya siapa, cuma dikasih inisial. Saya tidak mau sebut, Bapak Ibu tinggal cari aja beritanya di sosial media. Tapi saya tahu inisialnya apa, terus dari partai apa gitu ya. Terus saya sempat mikir, emang di partai kan sering, partai yang ini nih, memang sering mengambil artis-artis untuk jadi calegnya. Dan karena saya memang suka dengan sosial media gitu ya, saya coba ingat-ingat artis apa yang inisialnya ini yang ada di partai ini. Karena partainya kan jelas banget partai ini tapi inisialnya. Saya cuma tahu artis tapi siapa? Kok nggak ada yang cocok gitu ya. Terus saya pikir, alah ngapain capek-capek begitu ya. Terus tadi pagi saya nganterin anak saya. Ya, baru keluar komplek perumahan Alam Sutra, perumahan kami. Saya lihat ada spanduk besar itu. Dari partai yang banyak artis jadi calegnya. Dan muncul namanya dengan inisial yang persis dengan apa yang disampaikan di berita yang saya baca kemarin. Terus dalam hati, apa dia? Ya. Dan kalau dia, ya itu artis yang saya pikir ya bukan artis lah. Dia dulu itu apa ya? Kayak pembawa berita atau sempat main sinetron juga, tapi atau main sketsa. Pokoknya sekarang ini namanya sudah tidak terlalu wow lagi, tapi mungkin 10 tahun lalu, belasan tahun lalu ini nama ini cukup terkenal ya, melalang buana di pertelevisian. Tapi inisialnya persis gitu ya. Tapi saya nggak mau menyelidikinya lagi. Tapi kok kemarin dapat berita ada artis inisial ini diduga penipuan, arisan bodong. Terus tiba-tiba muncul tadi pagi apa namanya gitu. Wah, jangan-jangan ini kok persis banget kemarin lagi bertanya-tanya siapa, ternyata muncul ini. Dan kalau sudah begini, kalau benar saudara, itu nama baiknya rusak. Ya. Orang tidak akan percaya lagi sama dia, maka jangan mencuri. Belajarlah jadi orang yang jujur. Kalau memang kita sedang kesulitan, kerja, jangan malas. Seperti semut, kerja aja apa aja yang bisa dikerjakan. Maka kau pasti bisa makan. Ora et labora, bekerja dan berdoalah. Kalau kau mau makan, kerja, kata Alkitab. Jadi, apa yang disampaikan oleh Salomo di Amsal pasal 6 ini semoga menjadi pembelajaran buat setiap kita. Dan kita dimampukan untuk menjadi orang yang benar-benar berhikmat, lebih lagi, dan kemudian juga menjadi orang yang bekerja, ya, tidak malas. Semoga diberkati, dan kalau kau diberkati lewat Tadarusan ini, bisa di-share program ini, link ini kepada yang lainnya supaya mereka juga mengikuti Tadarusan Alkitab kita yang ini maupun yang di kemudian hari. Dan kalau saudara mau mendukung lebih lagi, bisa mendukung kami lewat doamu. Dan juga mungkin kalau ada yang tergerak mendukung lewat dana, silakan, ada nomor rekening, ada QRIS. Dan taburan saudara pasti akan memberkati pelayanan ini semakin hari semakin lebih keren lagi, gitu ya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hikmat yang kami dapatkan, rema yang kami dapatkan. Maka tolong kami agar kami benar-benar tidak jadi orang yang malas.
kami benar-benar menjauhi apa yang menyakitkan hati Tuhan, dan kami bisa menjaga diri terus mempertahankan hikmat. Maka tolong kami Roh Kudus, bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Jangan lupa besok hari Minggu kita beribadah. Jam 6 pagi kita beribadah. Dan juga jam 11 kita juga beribadah. Bisa lewat online, live streaming di channel YouTube The Warriors ini. Atau JKI2W BSD. Dan juga Bapak Ibu yang tinggal di Serpong dan sekitarnya bisa datang dalam ibadah onsite jam 11. Nah, semua yang saya akan sampaikan lewat khotbah itu pasti akan memberkati semuanya. Sampai jumpa. God bless you. Haleluya.